Izin Muammar bertanya, Kadafi, Pak. silakan. Ya, terkait dengan novelty judul di sini disampaikan tadi dengan panjang lebar terkait pertanyaan dari Bung Ashabul Kahfi bahwa kita cek dulu beberapa penelitian sebelumnya terkait apa variabelnya dan sebagainya. Nah, di sini Pak mungkin saya ingin tahu apakah judul yang saya rencanakan untuk tesis ini apakah menurut Bapak apakah sudah masuk novelty-nya? Di sini kemarin saya sudah searching di Google Cendekia, kemudian di Google sendiri ada ini terkait dengan project based learning terintegrasi STEM. Untuk variabelnya ada terikat,nya itu ada yang pertama berpikir kreatif dan literasi sains, Pak. Nah, pada saat saya search di Google itu saya menemukan beberapa penelitian yang sama, artinya yang pertama PJBL terintegrasi STEM khusus untuk kreatif saja, tetapi tidak ada literasi sainsnya. Di satu sisi saya search lagi ada yang PJBL STEM variabel bebasnya sama, tapi variabel terikatnya itu ngambil literasi sains saja, Pak. Saya search lagi yang lain itu ada variabel bebasnya berbeda, tapi variabel terikatnya kedua-duanya dinaikkan begitu, Pak. Jadi di sini kalau saya lihat untuk saya cek untuk yang variabel bebasnya misalkan pengaruh pembelajaran project based learning terintegrasi STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan literasi sains ini yang memadukan dua variabel ini belum ada begitu. Tetapi di satu sisi variabel bebasnya sama tapi ngambil satu variabel terikatnya gitu Pak. Salah satunya gitu. Nah, kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa novelty itu tidak berpaku pada variabel tapi pada proses dan sebagainya. Nah, seandainya nanti kalau memang misalkan mungkin dari judul tidak novelty tetapi dalam prosesnya mungkin berbeda dengan yang dilakukan sebelum-sebelumnya, apakah bisa termasuk itu bisa terbarukan Pak gitu. Mungkin itu saja dulu Pak. Oke, terima kasih Mas Muammar Kadafi. Jadi, ketika kita punya judul A, B, C misalnya ya, pengembangan A untuk B, C, D misalnya, kemudian kita mencari referensi pendukung. Mungkin kita akan ketemu A sama B saja, kita akan ketemu A dengan C saja, bisa kita ketemu B sama D saja, atau B sama C saja. Kalau kita cari yang semuanya ada, mungkin tidak ketemu-ketemu. Jadi nanti pintar-pintar kita mengumpulkan yang bahas AB, kita bisa kumpulkan satu tempat, yang BC kita kumpulkan satu tempat, yang CD kita kumpulkan satu tempat. Itu bagian amunisi kita ketika nanti membuat pembahasan. Karena ketika kita membuat pembahasan, kan kita bahasnya per satu kecil-kecil itu. Tentang ini, tentang A saja, dengan B, ada B dengan C, C dengan D, dan seterusnya. Justru dari membaca-baca, tadi Pak Muammar Kadafi sudah baca banyak referensi, dan dari bacaan itu akhirnya kan ketemu ternyata ini sama ini ada, ini sama ini ada, ini sama ini tidak ada. Itu kan baru dapat kita setelah kita melalui proses pencarian. Kalau kita tidak cari kan tidak ketemu. Nah, dari proses itu kita bisa tahu dari project based learning yang orang lakukan, supaya dia berhasil project based learning itu apa yang dia lakukan, project based learning. Oh, ternyata dia lakukan ini. Kita bisa lakukan apa yang dia lakukan. Mungkin ada ide kita, project based learning kita, yang tidak dia lakukan. Menurut kita itu penting, nah maka kita bisa melakukan hal itu, dan itu kita bisa jadikan bagian dari yang baru kita punya, yang orang lain belum lakukan sebelumnya. Itu nanti bisa dieksplor banyak sebagai bagian
novelty risetnya. Kemudian terkait novelty juga, memang novelty itu tidak hanya di variabel, novelty itu tidak hanya di hasil yang ketemu baru, novelty itu juga bisa dari metode atau prosedur baru yang dilakukan untuk mencapai hasil yang sama. Oh, ternyata dengan cara ini juga bisa ketemu nilai itu, apalagi bisa lebih bagus kan? Jadi novelty itu seperti itu. Jadi memang di dalam pencarian bahan-bahan itu tidak ketemu persis seluruhnya ada, memang tidak akan ketemu. Justru kalau persis ada, semuanya persis model judul kita, nah, dapat dicurigai kita sedang melakukan plagiasi, copy paste punya orang lain. Nah, justru karena tidak ada bedanya kita punya, itu penting. Jadi jangan kecil hati ketika dicari itu tidak ketemu persis sama. Justru itulah keuntungan kita. Oh, ternyata persilangan ini belum ketemu, kita silangi seperti itu. Kita lakukan yang beda orang lain lakukan. Nah, ini kan cuma penting bagaimana nanti kita mengangkat itu dalam tulisan ya. Kekurangan banyak orang kita adalah banyak menulis yang tidak dikerjakan dan tidak menulis yang dikerjakan. Jadi pekerjaannya banyak tapi tidak ditulis. Atau banyak tulisannya tapi nggak dikerjakan. Banyaknya begitu. Jadi ada misalnya kemarin kita ada mahasiswa ujian. Katanya dimodifikasi karena ada di sekolah itu dikurangi jamnya. Dari harusnya 45 menit jadi 35 menit. Ada yang jadi 30 menit. Sehingga dia melakukan modifikasi-modifikasi pada kegiatan. Dilakukan itu pada setiap pertemuan. Tapi ternyata tidak ditulis. Nah, bagaimana kita percaya kalau dia tidak tulis? Jadi penting nanti dijadikan catatan kecil bagi teman-teman semua bahwa yang dikerjakan itu perlu ditulis dan semua yang ditulis itu dikerjakan dengan baik. Mungkin itu dulu diskusi kita siang ini. Di pertemuan kita berikutnya, saya akan mengambil beberapa contoh dari judul-judul yang sudah masuk. Dengan judul itu, latar belakangnya seperti ini, cocok apa tidak? Nah, diskusi kita berikutnya, jadi nanti bisa dipastikan dibaca latar belakang masing-masing. Kita akan diskusi nanti latar belakang masalah, tujuan, manfaat masing-masing penelitian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Tetap belajar, tetap aktif bertanya ketika diberi kesempatan. Jangan gabung online tapi orangnya entah di mana ya. Saya sih tidak rugi, tapi rugi aja kita membodohi diri kita sendiri. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak.